Agenda hari ini apa, Bang? Klien saya Indra Monoparte. Indra Monoparte ini dulu Ketua Pokja Wartawan Polda Metro. Mereka tahun 2000 mendirikan Ormas OI, gitu ya. Kemudian dia salah satu sebagai pendiri di antara 4 pendiri. Pendiri 3 orang lagi itu adalah Iwan Fals, MGS, sama ada lagi Sepudin, gitu ya. Kemudian dalam perjalanannya mereka ini hanya pendiri. Kemudian dibentuk pengurus lain yang bukan di antara 4 ini. Tahu-tahu di 2017 siapa namanya? Klien saya ini Indra Monoparte ini menjadi salah satu ketua pengawas tanpa dia ketahui. Dan itu masuk menjadi dokumen negara yang saat ini kita laporkan diduga palsu. Yaitu dokumen negara itu berupa SK Menteri Hukum dan HAM, yaitu menjadikan Ormas OI menjadi berbadan hukum atau menjadi subjek hukum. Tadinya itu dia hanya sebatas ormas yang terdaftar di Kesbangpol Mendagri. Mereka berusaha menyelesaikan di antara mereka tapi tidak selesai, lalu mengadu ke saya di bulan Mei 2021. Setelah mengadu ke saya 2021, saya kasih kesempatan 2 bulan untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan, karena ini ormas mereka kan begitu, dan mereka sama-sama pendiri. Tetapi dalam 2 bulan itu tidak berjalan baik penyelesaian di antara mereka. Maka di bulan Juli 2021 saya mulai mengundang orang-orang yang terlibat dengan dugaan pemalsuan ini. Tetapi tidak ada yang datang. Saya undang per 3 hari sampai 3 kali surat, tidak ada yang datang. Karena tidak ada yang datang, maka saya harus memverifikasi keabsahan surat ini. Apakah surat yang diduga palsu ini bodong atau terdaftar di Kementerian Hukum HAM. Maka saya menyurati Menteri Hukum, menyurati Dirjen AHU. Memang dari kementerian ada kendala, agak lama dijawab, kurang lebih setengah tahun baru dijawab, sehingga kita tidak bisa melaporkan ke polisi. Kemudian dari notaris RI, notaris PPAT RI menjawab, itu saya tidak tahu. Padahal dia yang membuat aktanya, dia yang menerbitkan salinannya. Tetapi dia mengaku terima uangnya, tapi pelakunya katanya karyawannya. Saya kan banyak klien notaris dan PPAT. Notaris PPAT lain berpendapat tidak mungkin notaris tidak tahu kalau ada upload produk notaris ke kementerian, karena itu pakai password. Artinya walaupun yang melakukan itu asistennya, berarti persetujuan dia, karena upload ke kementerian itu kan ada password. Tetapi yang bersangkutan menulis surat ke saya tidak tahu bahwa itu ada perbuatan karyawannya, tetapi sudah mengetahui perbuatan karyawannya tapi tidak pernah memproses atau tidak melakukan tindakan lain atau tidak melaporkan ke polisi dan tidak mau menyebutkan siapa karyawannya itu. Tapi tidak apa-apa, kita tampung jawaban itu. Kemudian kita surati juga Ketua Ormas OI RL, dia bilang tidak tahu soal pemalsuan. Tetapi kita dapat dokumen elektronik berupa digital yang dia berpidato menyebut-nyebut objek diduga palsu itu. Artinya dia jawab secara tertulis dia tidak tahu, tetapi saya temukan video dia, karena sekarang kan apa yang kita ucapkan kan ada jejak digitalnya kan gitu. Dia bilang, oh sekarang Ormas OI sudah badan hukum berdasarkan SK Menteri nomor sekian. Sedangkan SK Menteri ini adalah yang diduga palsu. Nah, kemudian mereka juga berkirim surat ke Kemendagri memberitahu bahwa ormas ini tidak hanya terdaftar lagi di Kemendagri Kesbangpol, tetapi sudah menjadi badan hukum Kementerian Hukum. Si ketua ini juga yang RL ini tanda tangan juga memberitahu ke Kemendagri bahwa sudah menjadi subjek hukum atau berbadan hukum. Tetapi ke saya dijawab tidak tahu. Nah, nggak apa-apa, kita tampung ke surat. Nah, kemudian karena subjek hukum itu pendukung hak dan kewajiban. Apalagi di era pemerintahan sekarang ini kan seringkali perusahaan bodong, artinya menipu gitu banyak investasi bodong. Maka untuk mencegah banyak korban atau jangan sampai terjadi korban, maka kita merilis bahwa SK ini adalah diduga palsu, supaya hati-hati dengan ormas ini yang berbadan hukum ini, karena pengurusnya ini tidak tahu
bahwa mereka pengurus. Takutnya nanti ada orang yang merasa korban, tuntutnya kepada klien saya dan kepada 2 saksi lagi, karena 2 saksi pun mengatakan mereka pun tidak tahu sebagai pengurus. Jadi klien abang tidak tahu kalau dia jadi pengurus Tidak di tahu dia OI. jadi pengurus. Oke. Tidak tahu dia jadi ketua. Demikian juga yang lainnya tidak tahu juga. Ini yang diduga membuat surat palsu itu siapa nih bang? Diduga RL dengan timnya bersama dengan notaris RI. Sejak tahun berapa bang? Mereka melakukannya itu di tanggal 25 Januari 2017. Bang, setahu Tapi diketahui baru 2021. Bang, setahu kita kan yang pengurus OI ini istrinya Iwan Fals ya bang? Betul. Oke. Iya. Jadi ada dugaan ke arah sana bang? Betul. Jadi mereka sudah kita kasih kesempatan untuk menyelesaikan kekeluargaan, tetapi mereka tidak mau menyelesaikannya dengan baik. Tapi yang saya lihat ada semacam arogansi senior dengan junior. Jadi kemarin itu kan ada upaya minggu lalu ya untuk semacam RJ, restoratif justice gitu ya. Yang saya amati ini arogansi yang menonjol. Seharusnya kan oke, sorry lah, kami itu udah memalsu. Solusinya apa? Harusnya kan begitu. Misalnya gitu ya. Tetapi ini di dalam RJ ini saya perhatikan, wah masa gitu aja dipersoalkan. Kan seolah-olah ini dugaan pemalsuan itu disepelekan kan gitu. Padahal ini dokumen negara, yaitu dokumen Kementerian Hukum dan HAM dan dokumen notaris. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.